Jadi Tritunggal itu adalah monoteisme. Tritunggal itu tauhid. Ya, kata tauhid sendiri juga tidak ada dalam Al-Quran. Kalau mau dipersoalkan mana ada kata Tritunggal dalam Alkitab, ya mana juga ada kata tauhid dalam Al-Quran. Shalom. Kali ini saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara ulasan penting dan menarik dari hambanya Dr. Bambang Nursena terkait dengan Tritunggal yang seringkali disalah mengerti dan disalahpahami oleh orang-orang non-Kristen, secara khusus para polemikus Islam. Ulasan ini menjadi penting dan menarik, karena itu saya mendorong saudara-saudaraku dari kalangan kekristenan maupun dari luar kekristenan untuk menyimak dan mengikutinya dengan seksama, sehingga tidak terus-menerus ada dalam kesalahmengertian atau kegagalpahaman. Ulasan ini saya beri judul Dr. Bambang Nursena mengajari polemikus Islam yang gagal paham. Tritunggal itu tauhid atau monoteisme. Sebelumnya mari kita saksikan penjelasan Dr. Bambang Nursena berikut ini. Sering tidak disadari oleh kita bersama ketika kita bicara tentang Tritunggal, itu orang selalu mengatakan, mana ada kata Tritunggal dalam Alkitab? Itu sering dipertanyakan, saya kira. Terus saya selalu mengatakan, teologi itu muncul setelah adanya iman. Perumusan teologis itu muncul setelah ada iman kita. Jadi iman kita kepada Yesus yang mengajarkan bahwa Allah itu sejak semula ada bersama-sama dengan firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Secara eksplisit Yesus berkata pada saat amanat agung, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu dalam teks bahasa aslinya kata nama itu hanya tunggal. Bukan baptiskanlah mereka dalam nama-nama, tetapi Yesus katakan baptiskanlah mereka dalam nama. Estu onomato patros, keiu keto agiu pneumatos. Dalam nama tunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya dalam doa-doa, formulasi doa gereja kuno, itu selalu dipertegas bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah yang Maha Esa. Dalam bahasa Ibrani, Beshem Ha'ab, Wehaben, Wiruah HaKodes. Jadi dalam nama Bapa, Wehaben dan Putra, Wiruah HaKodes dan Roh Kudus, Ha Elohim Echad, yaitu Allah yang Esa. Kalau orang-orang Kristen yang berbahasa Arab di Lebanon, di Syria, di Mesir, Bismil Ab walibni warrohil kudus, lalu dipertegas Al-Ilahu Wahid Amin, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang adalah Allah yang Esa. Jadi Tritunggal itu adalah monoteisme. Tritunggal itu tauhid. Jadi kalau dipertanyakan
Kapan kata Tritunggal mulai muncul? Kita harus mengatakan memang sebutan Tritunggal itu baru muncul pada abad kedua, yaitu kira-kira tahun 180 Masehi. Diucapkan oleh seorang bapak gereja yang namanya Mar Theophilus al-Antaki. Theophilus dari Antioquia. Di situ dia mengatakan triados, yaitu Tritunggal, itu adalah Hotheos, Kehologos auto, Keitosopias auto, yaitu Tritunggal yang adalah Allah, firman-Nya, dan kebijaksanaannya. Yang disebut kebijaksanaan itu adalah Roh Kudusnya. Jadi apakah ini mengurangi kebenaran ajaran tentang Allah Tritunggal? Karena judulnya baru ditemukan kira-kira 100 tahun lebih setelah pengajaran Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, agama apapun juga teologinya dinamakan setelah ajarannya, setelah imannya ada. Kata tauhid itu kalau di dalam bahasa Arab artinya ajaran tentang Allah yang Esa. Dalam dunia Arab itu nggak hanya dipakai oleh orang Islam. Kalau Anda membaca kamus Ibrani Arab atau tauhid itu diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani ya sama, percaya kepada Allah yang Esa. Emunot ha Elohim echad, keimanan kepada Allah yang Esa. Makanya kalau syahadat Israel itu diawali dari kata Shema. Maka sampai hari ini karena Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel agar Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai echad itu ditempelkan di pintu-pintu rumah. Maka di setiap rumah orang Yahudi ada yang namanya mezuzah. Biasanya diawali dengan huruf sin. Dalamnya itu dicatat Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai echad. Kemudian dibaca ayat selanjutnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan seterusnya. Itu namanya komitmen Allah itu Esa. Nah, Esa itu adalah echad, bahasa Arabnya akad. Makanya hari pertama namanya hari Ahad. Nah, kemudian setelah zamannya Portugis masuk ke Indonesia, lalu disebut hari Minggu. Karena Domingo itu hari Tuhan. Karena hari pertama itu hari Tuhan. Seperti dalam kitab suci, mengenang tiap-tiap hari pertama dari minggu itu. Untuk apa? Mengenang kebangkitan Yesus, maka disebut hari pertama itu Yom Echad atau Yom Rishon. Nah, makanya kata Echad, Wahid itu merujuk kepada sifat Tuhan yang Esa karena ajarannya dalam kitab Taurat seperti itu. Ketika Yesus datang ke dunia, Yesus tidak membatalkan ini. Makanya ketika ditanya hukum mana yang paling utama dari semua hukum yang ada, Yesus merujuk pada kitab Devarim atau Sefer Devarim atau Deuteronomi atau ulangan. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai echad. Ya, kata tauhid sendiri juga tidak ada dalam Al-Quran. Kalau mau dipersoalkan mana ada kata Tritunggal dalam Alkitab, ya mana juga ada kata tauhid dalam Al-Quran. Sekalipun kata tauhid itu ditekankan dalam ajaran Islam. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan pemaparan atau penjelasan yang begitu lugas, tuntas, dan jelas
dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Dr. Bambang Nursena, orang-orang di luar kekristenan seringkali mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan. Mana ada kata Tritunggal dalam Alkitab? Kenapa itu dibuat menjadi sebuah doktrin atau ajaran? Istilah atau sebutan saja tidak ada. Berarti Tritunggal itu tidak ada. Kira-kira demikian yang menjadi konklusi dari orang-orang di luar kekristenan. Itu sebabnya untuk membuka pikiran orang-orang yang suka menyalahpahami doktrin yang sangat mendasar dan pokok dalam kekristenan ini, maka hambanya Dr. Bambang Nursena pun mengatakan kepada saudara-saudaraku di luar kekristenan, kata tauhid juga tidak ada di dalam Al-Quran, kitab suci saudara kita Islam. Tapi toh atau tetap dipercayai, diyakini bahwa Allah itu Esa, dalam sebutan lain tauhid. Tidak ada istilah itu di dalam Al-Quran. Apakah itu menunjukkan, membuktikan bahwa konsep, pengertian, pemahaman yang akhirnya menimbulkan sebuah keyakinan, kepercayaan di dalam saudara-saudara kita Islam jadi tidak ada? Tentu tidak. Memang seperti yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, istilah, sebutan dan kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Hal itu baru dipakai sekitar abad kedua, kurang lebih tahun 180 Masehi. Tetapi konsep tentang Tritunggal itu sudah sangat jelas ada dalam Alkitab. Bahkan ketika kita pertama kali saja membuka kitab Kejadian, dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, di sana sudah ada Elohim, Ruah Elohim, Dabar Elohim, Allah, Roh Allah, Firman Allah. Nanti ketika kita masuk ke dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama. Tadi hambanya Dr. Bambang Nursena telah menjelaskan esto onoma, bukan onomata jamak, tidak. Esto onoma tunggal, dalam nama, bukan dalam nama-nama. Dalam nama apa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bukan hanya itu, Rasul Paulus pun memberikan konfirmasi penegasan kepada kita. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Ini biasa dipakai oleh hamba-hamba Tuhan sebagai doa berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ada di sini Tuhan Yesus Kristus, ada di sini Allah, ada di sini Roh Kudus. Tritunggal Maha Kudus itu sudah dijelaskan secara eksplisit. Memang sebutan istilah Tritunggalnya tidak ada, tapi konsep-konsepnya jelas ada dalam Alkitab. Itu sebabnya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Teologi itu muncul setelah adanya iman. Konteks kekristenan. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus yang menyampaikan pengajaran bahwa sejak semula Allah itu selalu bersama-sama dengan firman-Nya dan Roh-Nya. Itu sebabnya dalam konteks kekristenan berbicara tentang Tritunggal bukan terkait dengan berapa jumlah Allah.
Karena Allah itu Esa. Allah yang Esa itu disapa dengan Bapa. Allah yang Esa disapa dengan Bapa itu ingin menegaskan tentang bagaimana misteri Allah yang Esa itu dinyatakan. Allah yang Esa itu yang disapa dengan Bapa sejak kekal telah memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Itulah dalam istilah kekristenan disebut dengan Tritunggal Maha Kudus. Saya setuju dan sependapat dengan kesimpulan dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Tritunggal itu adalah tauhid monoteisme. Alkitab memberikan penjelasan kepada kita di mana eksistensi keberadaan dari firman itu sebelum mengenakan tubuh kemanusiaan atau sebelum berkenosis. Saya bacakan untuk kita Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Ayat ini sering dipelintir oleh para polemikus Islam atau Muslim. Yesus itu hanya utusan. Ini konklusi kesimpulan yang super ngawur. Apalagi dilekatkan kepada Yesus hanya utusan. Tapi perhatikan, siapa yang mengutus dan dari mana diutus, dari mana keluarnya, dari mana datangnya. Ini menunjukkan satu diversitas atau perbedaan yang signifikan dengan utusan-utusan lain. Itu sebabnya sering saya sebut Yesus itu utusan yang ilahi. Kenapa utusan yang ilahi? Karena Alkitab ini berkata dalam Yohanes 8:42, "Sebab aku keluar dan datang dari Allah." Ketika dikatakan Yesus itu keluar dan datang dari Allah, bukan tubuh fisik kemanusiaannya. Karena tubuh fisik kemanusiaannya itu buah rahim Maria. Eksistensi keberadaan Yesus sebagai firman itulah yang keluar dan datang dari Allah. Berarti praeksistensinya ada bersama-sama dengan Allah. Klop dengan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Demikian juga halnya dengan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 26. "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Jadi baik firman maupun Roh itu keluar dan datang dari Bapa. Kalau firman dan Roh itu sama-sama keluar dan datang dari Bapa, berarti dia dalam eksistensi kekekalan ada bersama dengan Allah. Bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan seperti pribadi oknum manusia. Markus, Petrus, Lukas tidak bisa itu dicontohkan sebagai Tritunggal karena pribadi Markus terpisah dengan pribadi Matius. Pribadi Matius terpisah dengan pribadi Lukas. Dalam konteks Allah yang maha segalanya itu tidak bisa dikategorikan, diartikan dalam keadaan fisik karena Allah itu roh adanya. Kiranya penjelasan yang disampaikan hambanya Dr. Bambang Nursena dan juga beberapa hal penting yang saya sampaikan dapat semakin meneguhkan, menguatkan kita dan memberikan pencerahan kepada orang-orang di luar Kristen sehingga polemikus Islam atau Muslim tidak permanen ada dalam kegagalpahaman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.